kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Keluarga yang tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari itu adalah merupakan hari yang berbahagia. Sudah 3 hari. Sepasang suami istri yang sudah menikah 3 hari. Karena dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Dalam tradisi Yahudi biasanya pernikahan itu berlangsung selama 7 hari. Jadi selama 7 hari biasanya mereka itu akan mengadakan resepsi dan mengundang orang-orang untuk datang bersukacita bersama dengan mereka. Salah satu yang tidak bisa dilupakan dalam setiap acara resepsi yang berkenaan dengan hal-hal yang mendatangkan sukacita, misalnya pesta pernikahan, adalah selalu disediakan anggur. Dari hari pertama sampai hari yang ke-7 itu selalu disiapin anggur. Tetapi ternyata pasangan ini baru resepsi yang ketiga atau hari yang ketiga, itu anggurnya itu sudah habis. Ada kemungkinan yang datang itu sangat banyak. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, datang sedikit tapi minum anggurnya banyak-banyak sampai mabuk. Tapi adalah sesuatu yang kurang lazim kalau dalam sebuah pesta kehabisan anggur. Maka kalau itu terjadi, maka mereka akan menjadi perbincangan. Kok bikin resepsi anggurnya habis? Itu mau apa? Ini pertanda buruk. Biasa begitu. Orang akan mengatakan itu pertanda buruk. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di mana mereka kehabisan anggur, rupa-rupanya ibunya Yesus itu, Maria, mengetahui hal itu. Lalu kemudian dia mengadukan itu kepada Yesus. Lalu Maria bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tidak panjang-panjang, Maria langsung bilang, pokoknya apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukan aja. Gak usah bantah-bantah. Amin. Lalu mereka mengambil air, mengisi tempayan. Kalau kita bilang di sini guci atau baskom, pokoknya diisi semua. Lalu kemudian mujizat itu terjadi. Air menjadi anggur. Keluarga itu harusnya malu, tapi Tuhan menutup malu mereka. Keluarga itu tidak jadi mendapat malu, karena Tuhan Yesus menolong mereka. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali ada banyak keluarga-keluarga Kristen juga yang berada di dalam kesulitan, berada di dalam persoalan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehabisan anggur di dalam keluarganya. Anggur itu identik dengan sukacita. Padahal kalau di Indonesia anggur itu identik dengan kemabukan, ya. Mabuk anggur gitu. Tapi kalau di sana identik dengan sukacita. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehilangan sukacita. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang saat ini begitu banyak diperhadapkan kepada persoalan pergumulan hidup. Lalu pada saat kita diperhadapkan kepada masalah, kepada persoalan, ketika keluarga orang percaya diperhadapkan kepada masalah persoalan, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa keluar dari masalah? Ada 2 yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen supaya dia bisa keluar dari masalahnya. Yang pertama adalah keluarga Kristen harus taat kepada Allah. Amin. Keluarga Kristen itu harus taat kepada Allah. Kita lihat ayat 5-7. Kita baca bersama-sama Yohanes 2 ayat 5-7. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat mereka kehabisan anggur, Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu di situ dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi juga, kalau orang sebelum masuk rumah, karena kan di sana itu kan daerah padang pasir, itu biasanya itu debunya itu banyak banget. Lalu di depan rumah itu biasanya disediakan tempat pembasuhan sama gayung satu. Jadi kalau orang mau masuk rumah biasanya itu cuci kaki dulu, lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Jadi karena orang ramai hari itu, di situ disiapkan 6 tempayan, 6 tempat penampungan air yang besar. Itu disiapin. Itu sebenarnya itu untuk membasuh kaki tamu-tamu yang datang. Tapi masalah hari itu adalah anggurnya habis. Semua orang saat itu sedang panik, apalagi pemimpin pesta. Ketuanya yang membidangi pesta itu mereka itu sangat bingung banget hari itu. Ini dia bisa dimarahin, orang bisa gak percaya kepada dia, dianggap tidak becus mempersiapkan sebuah pesta. Tapi ada satu kata yang dikatakan oleh Maria kepada mereka, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu kemudian Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, mereka bisa aja gak patuh. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, pelayan-pelayan bisa aja komplain, ngapain diisi? Itu kan tempat cuci kaki, kok diisi? Biarin aja itu tempat cuci kaki itu di depan, kenapa diisi, ditaruh di belakang lagi? Kita kan malu. Pelayan-pelayan ini bisa saja tidak patuh atau tidak taat kepada Yesus. Jika saat itu mereka tidak patuh, atau jika saat itu mereka tidak taat kepada Yesus, maka hari itu tidak ada mujizat. Jika saat itu mereka tidak taat, tidak patuh kepada perintah Yesus, hari itu tidak ada mujizat. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, mujizat akan menjadi milik orang-orang yang taat kepada Allah. Amin. Mujizat itu akan menjadi milik orang-orang yang taat kepada Allah. Walaupun kita tahu melaksanakan perintah Tuhan itu tidak mudah. Ketika kita mau melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepada kita, seringkali kita diperhadapkan kepada ego kita, diperhadapkan kepada diri kita. Mungkinkah itu akan terjadi pada saya? Mungkinkah saya akan mendapat mujizat? Mungkinkah Tuhan akan memberkati saya? Mungkinkah Tuhan akan melepaskan saya dari masalah saya? Mungkinkah Tuhan akan membebaskan saya dari hutang-hutang saya? Mungkinkah Tuhan membebaskan saya dari segala persoalan hidup saya? Penghalang utama orang percaya untuk taat kepada Allah adalah egonya sendiri. Penghalang utama orang Kristen itu susah untuk taat kepada Allah adalah dia berhadapan dengan egonya sendiri. Kata pertama yang diucapkan itu adalah mungkinkah, bisakah, sanggupkah. Ketika kita mulai bertanya mungkinkah, sanggupkah, atau dapatkah, sebenarnya kita sedang berada di dalam kebimbangan. Orang bimbang itu biasanya cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Orang yang ragu itu cenderung untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi orang yang ragu itu dia tidak akan melakukan apa-apa. Bilang tidak, bilang ya pun tidak, bilang tidak, bilang ya tidak. Jadi dia berada dalam kebimbangan. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka dengan orang yang
ragu-ragu. Makanya Tuhan Yesus bilang itu, makanya di dalam Wahyu dikatakan lebih baik kita panas atau sekalian dingin. Jangan suam-suam, nanti dimuntahin katanya. Jadi ketaatan kepada perintah Allah membuat mereka ini mengalami mujizat dan mereka keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi ketaatan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk mujizat di dalam hidup pernikahan. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi keluarga-keluarga yang taat kepada Allah? Apakah kita ini sudah menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah? Apakah kita masih ragu kepada Allah? Apakah kita menganggap Allah itu hanya sebagai kebutuhan di hari Minggu saja? Apakah Allah itu hanya kita jadikan seperti satpam bagi kita, hanya untuk menjaga kita? Kalau kita adalah orang yang mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah, wujud dari rasa percaya kita itu adalah kita harus mau taat. Amin. Kita harus mau taat. Tidak mudah menjadi orang yang taat kepada Allah. Bukan perkara seperti membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena terkadang perintah Allah itu kepada kita itu sering di luar logika kita. Sama seperti ketika Tuhan Allah itu datang kepada Abraham. Lalu Tuhan Allah bilang kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi itu kepadaku. Bagaimana mungkin Allah meminta anak yang paling dikasihi oleh Abraham? Padahal nunggu lahirnya Ishak itu sampai 100 tahun. Abraham berumur 100 tahun, istrinya berumur 90 tahun, baru dikasih anak. Tapi begitu anak itu lahir, perintah Tuhan datang kepada Abraham. Persembahkan anakmu yang kau kasih itu kepadaku. Sulit, Bapak Ibu. Bisa saja Abraham berkata, ini gimana Tuhan ini? Ngasih kok cuma sebentar. Gimana Tuhan ini? Dia ini mem-PHP saya. Dikasih anak, tapi diminta lagi. Sulit kita terima dengan akal sehat. Itulah yang dialami oleh Abraham. Bagaimana mungkin Allah meminta atau memberikan perintah kepada dia, dan dia harus mempersembahkan anaknya yang paling dia kasihi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah Allah mendatangkan malapetaka bagi orang percaya? Ataukah memang Allah sengaja mendatangkan kesusahan kepada orang percaya? Saya percaya Bapak Ibu, seperti kata firman Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun perintah Allah itu sulit untuk dimengerti, sekalipun permintaan Allah itu sangat-sangat melampaui akal sehat kita, tapi kalau kita taat, Tuhan pasti akan memberkati kita lebih dari apa yang ada hari ini. Amin. Sebagai contoh, Ayub, Bapak Ibu. Ayub itu adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang lebih saleh dari Ayub pada masa itu. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit. Itu ada sakit gatal-gatal itu. Semua badannya gatal-gatal, bisul-bisul itu. Orang suruh dia, istrinya suruh dia, teman-temannya suruh dia, udahlah tinggalin aja Allah itu, nggak usah lagi kamu menyembah Allah. Sesudah itu, kemudian seluruh harta bendanya habis, rumahnya kebakaran, anaknya itu mati terbakar lagi pesta-pesta. Ayub bisa aja bilang, udahlah Tuhan, sudah terlalu berat masalah hidupku.
Sudahlah Tuhan, cukup, sudah Tuhan, cukup Tuhan. Ayub bisa aja ngomong gitu Bapak Ibu. Bisa aja Ayub mengikuti saran dari teman-temannya. Saya tidak mau lagi percaya sama Allah. Saya tidak akan ikut Allah lagi. Karena dia bikin saya susah. Berapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan ketika Tuhan mengambil orang yang dikasihi. Berapa banyak orang yang kecewa ketika Tuhan mengambil istrinya. Berapa banyak orang yang kecewa ketika Tuhan mengambil suaminya, mengambil anaknya, mengambil pekerjaannya, mengambil sukacitanya. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa karena itu. Tapi itulah harga yang harus kita bayar menjadi orang percaya. Taat. Hanya 4 huruf Bapak Ibu. Taat. Tapi itu yang paling susah dilakukan. Ketika kita berusaha taat kepada Allah, atau ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita percaya kalau kita menjalankan perintah Allah, kalau kita taat kepada perintah Allah, maka akan ada penjagaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Ada penjagaan Tuhan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapin bagi kita. Andai pelayan itu tidak mau mengisi tempayan itu, mereka berontak. Andai pelayan-pelayan itu kemudian tidak mau mengisi tempayan-tempayan itu, maka tidak ada mujizat hari itu. Apakah Bapak Ibu rindu ada mujizat dalam hidup kita? Rindu Bapak Ibu? Taat. Kuncinya itu taat sama Tuhan. Apapun perintah Tuhan, jalanin aja. Apapun hidup kita sekarang ini, kita jalani saja. Apa kata Tuhan, kita jalani Bapak. Meskipun susah, perintah itu untuk dilakukan, kita jalanin aja. Kadang-kadang Tuhan memang menguji kita Bapak Ibu. Kadang-kadang memang Tuhan menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh tetap mau taat kepada Allah. Sama seperti Abraham tadi diuji, sama seperti Ayub tadi diuji. Bahkan ada begitu banyak orang-orang Kristen di dunia ini, ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen di dunia ini yang mengalami hal yang sama. Ketika kita diperhadapkan kepada situasi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah taat, bukan kecewa. Yang harus kita lakukan itu adalah taat kepada Allah, bukan kecewa dan undur dari Tuhan. Karena kalau kita undur atau jauh dari Tuhan, maka berkat itu tidak akan datang kepada kita. Amin. Kalau kita undur dari Tuhan, jauh dari Tuhan, berkatnya jauh Bapak Ibu. Dekat Tuhan ya dekat berkat. Bersama Tuhan ya ada berkat, di luar Tuhan ya tidak ada berkat. Karena itu, walaupun sulit untuk dilakukan, berusahalah untuk taat kepada Allah. Amin. Berusahalah untuk taat kepada Allah. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun beban hidup kita, taat aja kepada Allah. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kok apa yang kita minta. Tuhan tahu kok apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan mau, Dia mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Taat Bapak Ibu. Yang kedua, kalau yang pertama tadi yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen agar keluar dari masalah itu taat. Yang kedua, keluarga Kristen harus percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Amin. Keluarga Kristen harus percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Kita baca Alkitab kita. Mari kita perhatikan Yohanes 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, orang Yahudi biasanya kalau bikin pesta itu 7 hari. Bagi orang Yahudi angka 7 itu merupakan angka sempurna. Jadi segala sesuatu itu harus dilakukan 7. Hari itu 7. Hari ke-7 itu sempurna. Lalu kemudian bikin sesuatu itu harus 7 hari. Tapi baru 3 hari anggurnya sudah habis. Masih ada sisa 4 hari lagi. Ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kemudian air itu menjadi anggur. Lalu kemudian pemimpin pesta berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi pemimpin pesta ini berkata bahwa ini yang punya hajatan ini luar biasa banget. Biasanya kalau orang bikin pesta, anggur di hari pertama itu yang paling bagus. Anggur kedua itu tidak bagus lagi. Anggur ketiga itu tidak bagus. Apalagi anggur hari ke-7. Cuma namanya aja anggur, tak boleh dicampur air, kira-kira gitu. Ini saya ingat Bapak Ibu, kalau di Sumatera itu kan ada yang namanya tua ya Bapak Ibu. Yang dari kelapa itu ya. Itu kan ditaruh tua Bapak Ibu. Jadi kalau tua itu biasanya setelah dia di deres itu ya, dipotong itu kan netes-netes, terus kemudian itu ada dikasih kayu, namanya kayu yang pahit-pahit itu, raru namanya kalau saya tidak salah, dikasih raru. Lalu kemudian orang itu minum itu biasanya sampai mabuk. Jadi biasanya orang tukang warung itu Bapak Ibu, tukang warung itu kalau dia pertama minum itu dikasih biasanya tuak yang bagus. Tapi sesudah mabuk biasanya tuaknya itu udah dicampur air. Jadi, tapi kalau orang mabuk nggak tahu kalau yang diminum itu sudah dicampur air. Nanti gitu dia sadar, dia tinggal tanya berapa minum saya hari ini. Lalu tukang warung bilang 5 botol. Padahal yang asli cuma 1 botol, yang 4 itu sudah air itu. Biasanya gitu. Jadi orang pesta juga biasanya gitu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke kondangan, jadikan datang duluan. Rawonnya masih, kuahnya masih kental, masih hangat. Kalau Anda datang sore-sore, itu kuahnya udah habis, tinggal diisi air keran, dipanasin lagi. Jadi harus datang cepat-cepat Bapak Ibu. Di gereja juga seperti itu, datang cepat-cepat biar dapat yang terbaik. Kalau udah datang belakangan, dapatnya di belakang. Jadi ketika keluarga ini kehabisan anggur, lalu kemudian mereka melakukan apa kata Tuhan Yesus, maka pemimpin pesta itu berkata bahwa keluarga ini keluarga yang luar biasa. Pestanya itu luar biasa. Orang biasanya itu siapin anggur, itu sampai hari pertama, kedua, itu sudah hari pertama bagus, hari kedua sudah mulai turun, hari ketiga apalagi anggurnya tinggal dikit banget. Tapi ini anggur hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama rasanya. Inilah yang dikatakan bahwa mereka diberkati dengan berkat yang terbaik. Amin. Memang kalau Tuhan memberi Bapak Ibu, selalu Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan gak akan mungkin kasih kita itu sisa-sisa. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Makanya kalau minta sama Tuhan, minta yang terbaik. Jangan minta yang tidak baik.
Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengerti segala apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita beriman untuk itu. Amin. Kita harus berani beriman untuk sesuatu yang baik. Amin. Makanya kita beriman, Bapak Ibu, punya gedung gereja yang bagus. Diimani aja Bapak Ibu. Kapan dibangunnya terserah Tuhan aja. Kita paksa besok, Tuhan bilang belum. Lusa belum, Tuhan bilang tahun depan, ya diimani saja. Yang pasti Bapak Ibu, kalau Tuhan memberi, selalu Tuhan kasih yang terbaik. Gak pernah Tuhan kasih yang jelek kepada kita. Gak ada orang minta yang baik dikasih yang jelek. Kalau Bapak Ibu minta yang terbaik, tapi datang yang gak baik atau yang jelek, jangan-jangan itu bukan berkat Bapak Ibu. Tertukar. Punya orang mungkin itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan itu adalah Allah yang mengerti dan selalu memberi yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tidak punya stok yang tidak baik. Tuhan tidak punya stok atau Tuhan tidak menyimpan yang tidak baik. Berkat Tuhan itu selalu yang terbaik. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar, sumber dari segala sumber berkat, sumber dari segala sesuatu. Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kita percaya dalam kebesaran Tuhan, dalam kasih Tuhan, bahkan dalam kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Ini harus menjadi pengharapan kita. Ini harus menjadi iman bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan mau buat apa dalam hidup kita? Bapak Ibu mau Tuhan mau berikan apa kepada kita? Bapak Ibu rindu Tuhan memberkati apa dalam hidup kita? Imani yang terbaik. Jangan pernah berdoa, Tuhan saya rindu punya sepeda motor yang gak ada STNK-nya pun jadilah. Tuhan saya rindu punya mobil, gak apa-apa lah Tuhan, yang penting bisa jalan aja. Begitu seminggu rusak. Kita punya Allah yang baik Bapak Ibu. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Saya itu ingat Bapak Ibu, saya pernah berdoa untuk mobil. Waktu itu Ibu Gembala kan masih kerja. Jadi waktu itu Gembala ini kerja dulu. Jadi itu sering itu berangkat ke ibadah rumah tangga itu saya dengan Rahel dan John. Jadi itu kami naik sepeda Bapak Ibu, naik motor. Jadi anak saya itu di depan itu kasih kursi kecil, kursi anak TK itu. Anak saya Rahel duduk di depan, lalu John di antara Rahel dan saya itu saya ikat pakai kain gendong itu. Saya ikat pakai kain gendong. Berangkat ibadah seperti itu biasanya Bapak Ibu, malam-malam biasanya. Paling repot bagi saya itu adalah kalau anak saya itu sudah tidur. Dua-dua di perut saya, di mana gitu ya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kasihlah kami mobil Tuhan, mobil carry Tuhan. Saya mintanya mobil carry Tuhan, biar ngeri terus gitu ya. Mobil carry Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih mobil carry. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, pulang ibadah itu